Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan Sisora dan sekaligus saya ingin mengganti pasir Sisora ya. Jadi pada video yang saya tampilkan ini emang saya sedang poloskan. Jadi sebelum saya ganti ke pasir, saya ingin melihat dulu kondisi Sisora ketika dipoloskan itu seperti apa sih. Apakah sebagus punya teman-teman lainnya. Dan pada video kali inilah penampakan Sisora ketika saya poloskan ya. Jadi ini kondisi Sisora setelah kurang lebih saya kuras, terus saya angkat pasirnya, dan ini beberapa menit sudah mulai tampil ya Sisora ya. Ya walaupun Sisora ini cana orca, namun untuk warnanya tidak kalah dengan cana lainnya, terutama cana pulkra. Nah selain itu untuk mental Sisora juga sama sekali tidak berubah, tidak down. Biasanya kalau ketika diangkat pasirnya, kalau seumpama ikannya itu mentalnya belum stabil, si ikan akan down ya mentalnya ya. Jadi si ikan mungkin akan stres karena beradaptasi lagi. Oh iya, sebelum saya mengganti pasir, saya ingin memberitahu kepada kalian semuanya bahwasanya cana Stewarti punya saya yang ukuran 23 cm itu sudah tidak ada ya. Tidak adanya di sini karena saya juga tidak tahu tengah malam itu dikejutkan dengan kondisi ikan yang sudah terbalik. Jadi tahu-tahu ikan itu sudah terbalik, padahal ikan itu tidak sakit, terus ikannya itu juga tidak loncat, apalagi terkena jamur ya. Jadi ikan itu dalam keadaan yang sehat. Makanya pada tengah malam tersebut saya bisa dibilang itu sangat terkejut, karena ikan itu waktu siangnya itu baik-baik saja, namun malamnya sudah terbalik. Nah setelah saya coba lihat, terus saya lihat isi perutnya, ternyata isi perutnya itu terdapat seperti telur. Dan setelah saya tanyakan ke teman saya, emang benar, kata teman saya pun itu adalah telur si ikan. Jadi saya sendiri juga tidak paham karena si ikan itu di tank sendirian ya, tidak ada pasangannya, namun si ikan terdapat telur di perutnya. Jadi buat kalian semuanya mungkin yang lebih paham, lebih mengetahui dalam kondisi tersebut, bisa berikan pemahaman kalian, penjelasan kalian di komentar ya, supaya saya sendiri tahu dan teman-temannya lainnya juga memahami. Oke, berlanjut ke pergantian pasir. Nah kebetulan juga saya kedatangan paket. Nah apa sih isi paket tersebut, kok kelihatannya besar, dan bisa dibilang isi paket ini beratnya 15 kg ya, jadi lumayan berat. Nah paket ini dikirim oleh Kazor. Jadi apa sih isinya? Isinya itu adalah pasir malang merah ya. Jadi pemiliknya si Kazor itu mengirim paket pasir malang berbagai ukuran. Jadi untuk lebih detailnya mungkin langsung saja ke proses pembukaan ya, supaya tahu seperti apa sih pasirnya. Nah, selain pasir di sini juga terdapat stiker ya. Jadi stikernya ini bertulisan Kazor. Di sini terdapat WA, terus Facebook dan IG ya. Nanti akan saya cantumkan supaya lebih jelas saja. Oke, ini dia isi paket tersebut. Di sini terdapat pasir malang merah, dan pasir malang merah ini terdapat 3 ukuran ya. Jadi dari ukuran 1, terus 0,5 dan 0,1 ya. Jadi ada ukuran yang bisa dibilang itu lumayan halus ke yang lebih halus lagi. Akan saya tunjukkan seperti apa sih pasirnya. Ukuran ini adalah ukuran 0,1 ya. Jadi bisa dilihat ukurannya itu sangat kecil, terus lembut. Ini bisa dibilang itu pengayakannya itu lumayan bagus ya, karena bisa
memisahkan pasir yang halus ke lebih halus lagi. Dan untuk yang tengah ini ukurannya 0,5, jadi bisa dilihat perbedaannya sangat beda ya. Dan yang ukuran ini adalah ukuran nomor 1. Jadi buat kalian semuanya, seumpama ingin pilih pasir itu sesuaikan dengan kondisi ikan ya. Kalau seumpama ikan kalian itu ikan kerdil, contohnya andro dan lain sebagainya, mungkin bisa menggunakan 0,5 sampai 0,1. Namun kalau untuk cana maru, saya itu merekomendasikan buat kalian mungkin bisa menggunakan yang 0,5 atau yang nomor 1 ya. Nah, kalau yang saya pakai ini waktu beli itu nomor 1, namun saya ayak lagi jadi lumayan halus. Nah, selain itu juga saya campur dengan pasir Bali ya. Oke, untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan menggunakan yang pasir nomor 0,1 ya. Saya ingin menggunakan ke Sora atau si Cana Orca. Oke, langsung ke proses pergantian pasirnya ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana saya mencuci pasirnya, karena biasanya ketika pasir yang baru datang itu pasti kalau saya pribadi itu perlu dicuci ya. Oke, simak videonya berikut ini. Nah, kalau saya pribadi ketika mencuci pasir itu biasanya saya bilas sampai kondisi airnya itu mulai tidak keruh ya, atau bisa dibilang mulai bening. Bisa dibilang cara ini itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena biasanya itu ketika mencuci pasir kondisi sampai airnya itu bening itu emang perlu beberapa kali ya. Makanya harus sabar, yang penting nanti bisa bersih dan bisa dimasukkan ke dalam tank. Nah, jika dirasa sudah mulai bening airnya, langkah selanjutnya adalah bisa dimasukkan ke dalam tank ya. Jadi simak videonya berikut ini. Nah, cara saya pribadi ketika memasukkan pasir ke dalam tank bisa dibilang emang sedikit ekstrim ya, karena si ikan itu tidak saya angkat. Maka dari itu untuk cara ini jangan ditiru, karena ini cara saya pribadi ya. Oke, langsung saja saya masukkan pasirnya ke dalam tank. Jadi ketika ada ikan seperti ini, cara memasukkannya ya perlu hati-hati supaya si ikan tidak stres. Nah, itu dia pergantian pasir yang saya lakukan di tank si Sora ya, atau si Cana Orca. Nah, pasir ini bisa kalian lihat itu sangat halus sekali. Ini adalah pasir ukuran 0,1. Jadi mungkin ada yang berminat, terus ada yang ingin juga memiliki pasir tersebut, bisa hubungi saja ke nomor WA atau yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Jadi yang penasaran, yang ingin menghubungi mungkin bisa lihat nomor dan
sosmednya di deskripsi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jadi semoga video kali ini itu bermanfaat buat kalian semuanya, terutama yang sedang mencari referensi tentang pasir. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.